03 Patilan Rio dengan calon guru penggerak saya Ibu Liliana Samaon. Adapun tema dari pendampingan ke-6 ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak dari program guru penggerak yang sudah berlangsung 6 bulan, dan alhamdulillah hari ini adalah pendampingan terakhir, yaitu pendampingan 6. Adapun fokus daripada pendampingan ke-6 yaitu ada 4. Yang pertama adalah nanti insya Allah kami dengan saya dengan Ibu Liliana akan mempersiapkan, membicarakan, berdiskusi tentang panen hasil belajar. Lalu yang kedua adalah kami akan sama-sama juga mendiskusikan yaitu hasil survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu 360 derajat, baik dari umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari rekan sejawat maupun umpan balik dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikut insya Allah di fokus yang ketiga adalah refleksi perubahan dari pembelajaran yang selama ini berlangsung, yaitu selama 6 bulan. Dan yang terakhir adalah insya Allah kami akan membahas hasil diskusi atau rapat pada saat pemetaan aset. Jadi penilaian untuk diskusi yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Ya. Apa kabar Ibu Liliana? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah baik. Jadi Ibu Liliana, kira-kira apa kesan Ibu Liliana selama 6 bulan ini? Alhamdulillah berakhir juga ya. Selama 6 bulan ini kesannya Ibu Liliana dengan program yang sudah diikuti. Kalau kesannya saya, alhamdulillah program ini lumayan berdampak pada diri saya sendiri, terutama dalam kompetensi saya sebagai seorang guru. Alhamdulillah bertambah, terutama di pengetahuannya juga. Kemudian ada beberapa hal yang memang awalnya saya tidak ketahui sebelumnya, akhirnya di guru penggerak ini, oh ternyata dalam guru penggerak ini ada, terutama ini di coaching supervisi akademik, itu juga kan penting dalam proses pembelajaran itu. Jadi artinya banyak hal yang mengubah mindset kita tentang disiplin positif, tentang coaching, dan banyak hal ya. Jadi insya Allah bukan hanya pada saat program ini kita termotivasi, tapi ini akan menjadi suatu acuan bagi kita melangkah ke depan untuk lebih membuat diri kita semakin berkualitas dan menjadi artinya motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Iya. Nah, saya mengucapkan artinya apresiasi yang luar biasa karena kemarin saya sudah melihat dan sudah mengisi di jurnal pengetahuan Ibu Liliana pada saat mengisi lembar LMS itu sudah bagus, dan juga dashboardnya sekarang sudah berapa? 95. Jadi insya Allah nanti aksi nyatanya semuanya sudah selesai, sehingga nanti tinggal di pendampingan ke-6 ini ditambah dengan insya Allah di loka karya 6, loka 7 untuk panen belajar, dan insya Allah akan bertambah lagi presentasinya. Nah, yang pertama berdasarkan hasil feedback yang tadi saya sudah berikan kesempatan untuk Ibu Liliana sedikit membaca kembali, yaitu survei umpan balik ini, kira-kira apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi atau responden kompetensi dari Ibu Liliana sendiri. Jadi dari kepala sekolah, baik juga dari rekan sejawat dan juga dari peserta didik. Kalau untuk responden yang dari kepala sekolah, alhamdulillah dari 4 kompetensi dari pengembangan diri, kemudian kepemimpinan pembelajaran, manajemen sekolah sama pengembangan sekolah, itu alhamdulillah penilaiannya rata-rata bagus. Yang paling tinggi pada kompetensi pengembangan diri yang paling tinggi. Kemudian ada beberapa catatan yang saya ambil dari responden kepala sekolah. Yang pertama, untuk kepala sekolah ini yang perlu ditingkatkan, di sini saya lebih, karena di situ baru poin 2 ibu kepala sekolah memberikan baru mau dimulai.
di situ terkait dengan meminta rekan guru lain untuk melihat atau saling mengobservasi kita saat mengajar, baik saya sendiri ataupun dengan rekan-rekan lain. Itu yang paling poin yang di pengembangan. Kemudian ada di kategori kepemimpinan pembelajaran, di situ memandu rekan sejawat mendiskusikan ragam strategi. Itu juga baru ibu kepala sekolah memberikan poin 2 karena baru mulai lagi di bagian situ. Kemudian di kategori pengembangan sekolah, di sini memang untuk saya juga dengan teman-teman lain mengundang, ada yang mengundang guru tamu itu yang melibatkan orang tua sebagai sumber belajar di sekolah, juga itu penting. Di situ ibu kepala sekolah kalau tidak salah ada 2 atau 1 di situ, karena memang direncanakan tapi memang belum ada realisasi, baru mau akan iya. dilakukan. Kemudian di guru juga alhamdulillah rata-rata dari kelima responden rekan sejawat yang saya minta untuk mengisi kuesioner, rata-rata juga memberikan nilai terbaik, dan yang paling baik itu saya lihat di pengembangan kategori pengembangan. Kemudian juga catatan yang sama dengan kepala sekolah itu melibatkan orang tua sebagai guru tamu, itu yang paling banyak, karena memang dari saya dan rekan-rekan guru itu belum. Ya. Kemudian untuk murid di situ paling banyak saya lihat ada yang mencentang 2 itu belajar dengan, kan ada poin yang belajar dengan dengan teman dari sekolah lain, karena memang bagaimana merencanakan itu ya. Jadi nanti akan saya diskusikan juga dengan kepala sekolah, karena kita ini kan guru SD baru, dengan mengingat jumlah murid yang banyak, saya berpikir begini, kalau ketika kita bagaimana ya, ketika kita datang atau ke sekolah, apalagi dengan jarak antara sekolah yang itu. satu dengan ini agak jauh, saya lihat itu paling banyak, karena memang anak-anak mencerita dari kelima anak-anak yang saya minta mengisi kuesioner itu yang paling banyak. Kemudian orang tua saya atau orang tua teman saya diundang mengajar, sewaktu-waktu diundang, itu juga merupakan poin yang perlu ditingkatkan itu. Iya. Jadi dari hasil survei ini artinya menjadi refleksi untuk kita. Jadi ada poin yang tapi mudah-mudahan dari hasil itu saya tidak melihat yang belum dilakukan, semuanya baru mau akan dilakukan, yang sering dilakukan dan konsisten dilakukan. Ini jadi satu motivasi, dari hasil refleksi ini jadi satu motivasi untuk kita. Jadi dengan kita mendatangkan guru tadi kan belum, itu baru mau dilakukan, mudah-mudahan program itu terlaksana. Jadi bukan hanya ditulis di survei, tapi insya Allah akan direncanakan, dan itu harus diingatkan pada saat rapat, pada saat kombel, apalagi dengan siswa yang tadi seakan-akan mereka artinya membayangkan bagaimana memang mereka senang kalau ada pertemuan atau dengan sekolah lain, lebih menambah artinya silaturahmi, lebih menambah wawasan, informasi lain. Tapi memang di sini kita artinya agak susah karena jarak antara sekolah, lalu dengan adanya lalu berikut saya artinya sedikit juga tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Yulian, yaitu mendatangkan guru tamu. Jadi kita lihat mana orang tua siswa yang punya kompetensi yang memang artinya itu kita butuhkan untuk menjadi guru tamu di sekolah ini. Jadi seperti itu. Luar biasa Ibu Yuliana. Yang berikutnya, kira-kira apa rencana Ibu Yuliana yang dilakukan sebelumnya untuk artinya kompetensi yang sudah harus dimiliki? Kalau rencana saya tentunya di sini kan harus lebih ditingkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian terbuka dan meminta rekan untuk mengobservasi seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa saya nilai itu saya masih berada di poin 2 karena baru memulai. Jadi itu meningkatkan kolaborasi. Kemudian di sini juga terkait dengan yang guru tamu tadi, mungkin pelibatan orang tua itu penting. Jadi orang-orang yang nanti atau beberapa artinya yang nanti akan dilibatkan pada saat Ibu Yuliana berpikir, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, siapa saja yang perlu dilibatkan jadi bukan hanya artinya rekan sejawat, kolaborasi dengan rekan sejawat, tapi juga harus kolaborasi dengan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ke SDN 03 Patilangio serangkaian dengan pendampingan
individu CGP yang ke-6, dan alhamdulillah saya didampingi oleh kepala sekolah yang luar biasa. Hari ini insya Allah kami akan melakukan wawancara sesuai dengan lembar umpan balik, yaitu untuk kompetensi guru penggerak 360 derajat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sukses, dan setelah saya akan mewawancarai kepala sekolah dari CGP Ibu Yuliana Samaun, saya juga akan mewawancarai rekan sejawat dari Ibu Yuliana dan juga peserta didik. Dengan lempar umpan balik dari kepala sekolah untuk kompetensi guru penggerak, Bu. Jadi nanti insya Allah ada skala 1 sampai 4, yaitu yang belum dilakukan, yang mulai dilakukan, yang sering dilakukan, dan yang konsisten dilakukan. Jadi kalau yang konsisten dilakukan insya Allah nilainya 4. Saya mengharapkan nanti dari jawaban Ibu yang memang benar-benar Ibu lihat, Ibu artinya pantauan Ibu selama ini terhadap kompetensi dari CGP Ibu Yuliana Samaun. Oke, iya. Yang pertama, Bu, untuk pengembangan diri dan orang lain, CGP menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang pertama, CGP bertanya kepada murid hal apa saja yang sudah baik dari praktik mengajar. Apakah itu sudah dilakukan, konsisten dilakukan seperti tadi yang saya sampaikan, belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan, atau konsisten dilakukan? Begini, setelah kemarin kan sudah 2 kali saya observasi ketika periode 1 dengan periode 2 itu sudah saya melakukan secara langsung, dan itu yang sesuai apa tadi menanyakan, maksudnya bertanya kepada murid apa yang itu sudah dilakukan. Oh, dalam alhamdulillah. refleksi. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah CGP Ibu Yuliana ini bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktik mengajar Ibu Yuliana itu sendiri? Apakah itu dilakukan? Dilakukan, ya, sesuai pemantauan kemarin observasi. Jadi konsisten dilakukan, Iya, ya. konsisten. CGP meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik dari Ibu Yuliana ini mengajar. Kalau yang melihat apa sesama rekan itu pernah dilakukan, tapi makanya belum sering, Iya, tapi pernah. Tapi itu Sudah dilakukan. mengajak Iya. untuk melihat kemampuan Ibu Yuliana dalam prakteknya. Iya, Tapi, bagus. belum konsisten. Iya. Pada saat observasi itu kan ada memang dari Ibu sendiri, tapi apakah selain dari kegiatannya selama ini CGP, apakah Ibu juga pernah melimpahkan untuk melakukan supervisi itu selain Ibu, maksudnya kepada rekan sejawat? Kemarin pernah, karena kan saya berhalangan itu, saya meminta tolong di untuk mengobservasi kelas 4. Nah, untuk yang berikut yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah CGP membantu rekan sesama guru di dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran? Ya, sering. Karena kebetulan banyak rekan-rekan sejawat juga, selain mereka meminta bantuan ke saya terhadap Ibu Yuliana juga sering. Dan beliau juga selalu iya. Oke. Apakah CGP membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat? Kalau ada rekan sejawat yang maksudnya yang butuh atau yang punya masalah di dalam menganalisis kegiatan pembelajaran, apakah CGP ini membantu? Atau? Iya, membantu. Iya. Lalu apakah CGP membantu rekan sesama guru untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajar? Iya. CGP mengajak rekan sesama guru untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri lainnya? Ya, karena tapi masih dalam artinya pada kegiatan di sekolah, di KKG. Ya, kalau di KKG pasti baru yang berikut di lewat pelatihan mandiri di PNE gitu. Sering saling memotivasi. Iya. Ya. Jadi Ibu dari beberapa butir pertanyaan ini alhamdulillah
Ibu sudah membantu saya, apalagi menunjukkan yaitu kompetensi guru penggerak. Ada beberapa item dan terima kasih banyak atas kesempatan kepala sekolah, Ibu Watia, walaupun artinya banyak sekali yang harus dikerjakan hari ini, tapi tetap meluangkan waktu Karena sudah termasuk juga salah satu kewajiban dan tugas juga membantu. karena memang basicnya Ibu Watiem adalah pernah jadi sudah dari tahu, guru penggerak, ya. jadi tahu tugas daripada betul. CGP. Mudah-mudahan sukses Ibu Yuliana dan bisa terus, artinya bukan hanya di dalam program ini, tapi artinya setelah program ini selesai akan membantu Ibu baik dalam hal kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Alhamdulillah tadi selain saya mewawancarai kepala sekolah dari CGP Ibu Yuliana Samaun dengan lokasi pendampingan di SDN 03 Petilanggio. Nah, saat ini saya juga berkesempatan untuk mewawancarai yaitu rekan sejawat dari CGP Ibu Yuliana Samaun. Ibu Selvi, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa, tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah tidak, kebetulan anak-anak ada jam magang. Oh iya, bagus ya. Saya minta waktunya sebentar sehubungan dengan lembar umpan balik dari rekan sejawat untuk kompetensi guru penggerak dalam hal ini adalah Ibu Yuliana Samaun. Yang pertama, yang perlu diingat Bu, bahwa di dalam artinya menggambarkan diri dari kompetensi guru penggerak ini penilaiannya skala 1 sampai 4. Jadi kalau 1 belum dilakukan, 2 mulai dilakukan, 3 sering dilakukan, 4 yang konsisten dilakukan. Nah, untuk yang pertama yaitu kategori pengembangan diri dan orang lain dengan beberapa indikator ya. Jadi ada 12 indikator. Yang pertama, apakah CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar? Kalau dari pengamatan saya itu sudah sering dilakukan. Sering dilakukan. Lalu yang kedua, apakah CGP bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktik mengajar? Pasti pada dalam kegiatan edukasi pasti itu selalu sering. Sering ditanyakan. Iya, jadi yang berikut, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk pengembangan karir. Indikator yang pertama, apakah CGP berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG yang sering dilakukan, MGMP atau gugus baik di dalam maupun di luar sekolah? Sering. Iya, sering ya. Apakah CGP aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi? Tidak semua kegiatan terlibat. Iya, ada yang sesuai dengan misalnya di MGMP khusus untuk mata pelajaran yang linear dengan Ibu Yuliana, beliau ikut. Iya. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan komunitas, misalnya di Kombel yang ada di sekolah ini, apakah Ibu Yuliana juga aktif? Iya, termasuk salah satu tim penggerak. Oh iya. Nah, Ibu Selvi, yang berikut adalah kategori kepemimpinan pembelajaran. Jadi nanti kita di dalam indikator-indikator ini saya juga minta Ibu Selvi bisa artinya menjawab sesuai dengan yang selama ini Ibu Selvi amati. Apakah CGP merencanakan lingkungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kalau sesuai pengamatan dan saya juga belajar dari beliau itu konsisten dilakukan. Iya. Lalu apakah CGP menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan? Ya, selama pembelajaran itu selalu kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Beliau menyiapkan pembelajaran itu dengan sangat terstruktur. Nah, untuk yang berikutnya, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Apakah CGP mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar? Itu mulai dilakukan, tapi belum konsisten lah. Iya, betul. Jadi
Hanya apabila kami perlu kepada apa yang ingin ditanyakan, beliau siap untuk Oke. Nah, sekarang berupa ini ya, saya meminta jawaban dan saya langsung akan ketik ya. Menurut Ibu Selvi, bisa menambahkan informasi yang menentukan langkah tindak lanjut daripada CGP, perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan itu misalnya upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, karena itu sudah mulai konsisten dan semoga bisa lebih dikembangkan lagi. Oh iya. Lalu perilaku yang perlu dihentikan apa saja? Kalau yang dihentikan saya rasa tidak ada, Bu. Kalau perilaku yang perlu CGP mulai lakukan? Ya, melibatkan orang tua, itu pun bukan hanya CGP, yang kami pun yang belum CGP perlu meningkatkan itu perilaku, melibatkan orang tua. Atau juga mendatangkan orang tua sebagai guru tamu. Iya. Ada orang tua yang punya profesi ataupun kompetensi Iya. yang memang dibutuhkan pada saat kegiatan pembelajaran, maka itu Iya, sangat, didatangkan. iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Selvi. Semoga insya Allah ini akan menjadi motivasi untuk Ibu Selvi untuk Iya. program ini, dan mudah-mudahan dengan artinya dengan teman-teman lain saling memotivasi supaya nanti dampaknya pada kualitas pembelajaran itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, setelah Ibu Yuliana menjalani 6 bulan program ini, kira-kira perubahan apa yang dirasakan terkait dengan kompetensi Ibu Yuliana? Baik, terima kasih. Terkait dengan perubahan kompetensi yang saya rasakan ini, terutama yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang ada pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, terutama pergeseran paradigma saya, pergeseran paradigma saya yang awalnya berpusat pada pembelajaran, saya berpusat pada guru, kemudian perlahan-lahan berganti menjadi berpusat pada siswa, saya sebagai fasilitatornya. Kemudian saya lebih banyak terbuka dengan inovasi dan mencoba hal-hal yang baru yang memang awalnya pada pembelajaran sebelumnya, misalnya saya tidak melakukan yang kemarin ini untuk PSE. Kemudian ada setelah mendapatkan dari guru penggerak tentang pendidikan sosial emosional dengan mindfulness, maka itu alhamdulillah udah sering, kalau saya kategorikan sering. Kemudian peningkatan kompetensi saya sebagai guru tentu dengan tadi saya bilang ada beberapa pengetahuan yang sudah mulai saya dapatkan dan alhamdulillah saya terapkan dalam kelas dan juga saya berbagi dengan guru-guru. Kemudian rasa percaya diri, mungkin karena orang ikut pelatihan itu kan biasa ada keberanian, kemudian ada rasa percaya diri, baik yang saya rasakan di dalam diri saya, kemudian juga ada yang saya tularkan kepada anak-anak, harus berani di depan, harus pokoknya tidak usah takut bertanya, berdiskusi dengan teman itu. Kemudian mungkin menjadi lebih merefleksi supaya apa yang kurang di dalam diri kita. Kemudian juga ada inovasi baru, mencoba hal-hal yang perlu dirubah yang perlu dirubah dari yang sebelumnya. Itu saja. Kemudian terakhir menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya. Jadi luar biasa. Saya tadi artinya mendengar banyak perubahan positif ya yang sudah kita dapatkan selama kita belajar 6 bulan ini dari program ini, dan ini patut juga kita syukuri karena kita terpilih ya, Ibu Yuliana terpilih menjadi satu dari sekian orang yang ingin ikut program ini. Jadi tadi ada pembelajaran sosial emosional yang sebelumnya tidak pernah tahu dan sekarang sudah tahu. Kira-kira dari semua yang tadi disampaikan itu apa dampak dari murid itu sendiri?
Kalau dampak untuk murid, tentunya mereka lebih semangat lagi, menjadi aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa dapat dilihat juga kolaborasi, bekerja sama di dalam kelompok juga. Kemudian siswa menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, serta saling menghormati. Karena memang ada materi keyakinan kelas ya di situ. Alhamdulillah juga untuk saya dan untuk rekan-rekan guru di kelas lain juga alhamdulillah sudah menerapkan keyakinan kelas. Jadi Ibu Yulian ini semacam piloting ya, artinya begini, jadi contoh untuk yang lain, dan harus tetap merasa kita rendah hati, kita harus bisa menyebarkan kebaikan, artinya hal-hal yang positif ini supaya semua kita bisa berubah mindsetnya tentang seperti apa kegiatan pembelajaran yang memang benar-benar berkualitas. Lalu selama 6 bulan ini kira-kira apa yang Ibu Yuliana rasakan, artinya selama program ini berjalan, yang artinya yang memuaskan? Kalau yang memuaskan, kesempatan mengikuti PGP ini alhamdulillah diberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program guru pendidikan ini sehingga mendapatkan pengetahuan ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang saya lakukan alhamdulillah itu berkat dari pendidikan guru penggerak. Kemudian bekerja sama mungkin dengan rekan sejawat, karena memang kolaborasi ini paling penting untuk kita, baik dengan rekan sejawat dan perlu ditingkatkan lagi untuk orang tua gitu. Oke, jadi kolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat, bukan hanya dengan pimpinan, bukan hanya dengan peserta didik, tapi juga dengan lingkungan atau ekosistem yang terutama dengan orang tua. Lalu kira-kira ada tidak yang menurut Ibu Yuliana menantang untuk program yang sudah Ibu Yuliana jalankan selama ini? Iya. Kalau untuk menantang ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Di sini kan untuk mengubah kebiasaan lama itu kan membutuhkan waktu yang baru. Ketika mendapatkan hal-hal yang baru menerapkan itu kan tetap kita butuh proses ke perubahan yang lebih baik. Kemudian tidak semua siswa atau tidak semua siswa itu bisa menerima perubahan dengan secara cepat. Artinya step by step. Iya. Kemudian mungkin menjalankan waktu selama pendidikan guru penggerak, saya rasa juga kan membagi waktu, manajemen waktunya juga itu ya dibutuhkan. Alhamdulillah selama ini antara tugas, kalau di sekolah fokus di anak-anak saya, nanti saya korbankan waktu istirahatnya saya itu. Kalau istirahatnya jangan untuk anak-anak. Makanya saya kalau kerja untuk PGP alhamdulillah nanti setelah kegiatan pembelajaran atau di rumah, karena memang dengan anak-anak itu apalagi anak SD ibu butuh fokus yang banyak. Kita saja mau ke WC baru mau keluar ibu ada yang pakai gitu. Jadi merasa bagaimana sekali, jadi menjaga, kayak saya ibaratkan, saya sempat bilang sama anak-anak kalau sering memang bertengkar, memang tidak mau saya bilang semacam menjaga sebuah telur emas ya. Iya, karena tidak boleh butuh kesabaran dan paling penting butuh keikhlasan. Iya, kita ikhlas. Iya, insyaallah. Ibu Yul, kita lanjutkan dengan penilaian pemetaan aset. Waktu kemarin saya sudah sampaikan untuk teman-teman CKP kita diskusi rapat dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam pemetaan aset. Jadi siapa saja aktor yang terlibat pada saat proses pemetaan aset yang kemarin? Kalau yang saya libatkan dalam proses pemetaan aset, ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat atau guru, kemudian ada orang tua dan ada juga siswa. Ada pemimpin, iya. Jadi orang tua di situ yaitu perwakilan dari guru. Lalu bagaimana proses pada saat menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Jadi yang pertama melakukan diskusi dulu, kemudian melakukan pendataan apa saja yang merupakan aset dari sekolah itu. Jadi berdasarkan 7 itu yang saya sampaikan kepada. Lalu apa saja kendala dan tantangan pada saat kita melakukan identifikasi untuk sumber daya sekolah, dan kira-kira bagaimana cara ibu di dalam mengatasi
pemetaan aset? Kalau untuk kendala dalam memetakan aset sejauh ini mungkin hanya di waktu saja, karena memang ada beberapa guru yang memiliki kesibukan tersendiri. Ada yang P3K, yang mengurus P3K, kemudian ada juga yang mengurus peremajaan data karena memang data baru di BK. Iya, itu. Jadi solusinya saya meminta waktu saja kapan mereka siap untuk melaksanakan mengidentifikasi untuk pemetaan aset. Berarti tantangan di sini atau masalah di sini adalah hanya manajemen Iya. waktu saja. Jadi di saat mana mereka bisa membantu kita di dalam Iya, memetakan aset. memetakan aset. Tapi kan tidak ada Tidak masalah ada yang lainnya seperti berhubungan dengan pemetaan aset. Bagaimana perasaan Ibu Yuliana setelah berhasil mengidentifikasi tentang artinya pemetaan aset yang ada di sekolah ini? Kalau perasaan saya alhamdulillah lega, kemudian senang juga karena memang kita sama-sama kan bersama-sama dengan rekan guru, kepala sekolah, dengan perwakilan orang tua itu komite dan juga murid memetakan aset, sehingga apa yang menjadi aset sekolah ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Artinya begini, apapun aset yang ada di sini, terkadang kan ada yang aset yang kita tidak ketahui, tapi dengan adanya kita diskusi, kita rapat, sehingga bukan hanya kita yang tahu, tapi juga pemilik atau perwakilan orang tua. Lalu kira-kira apa pertimbangan Ibu pada saat menentukan sumber daya sekolah itu sendiri? Kalau untuk pertimbangan saya itu mungkin lebih kepada kebutuhan murid ya, karena aset ini kan kita gunakan untuk kepentingan murid gitu. Nanti Bukan hanya kepentingan iya. murid, kepentingan juga kita. Iya, kepentingan Iya. kepentingan murid, kemudian untuk mungkin program-program sekolah yang kita jalankan. Jadi seperti itu. Lalu apakah ada hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Yuliana temukan di dalam proses yang sudah berlangsung? Mungkin kalau saya berpikir mungkin kita bisa melibatkan masyarakat yang punya Kompetensi dalam hal kompetensi itu. ya, Misalnya misalnya dalam hal di apa? dalam bidang seni boleh, di bidang olahraga juga kan saya melihat juga minat siswa banyak sekali di bidang olahraga, terutama sepak bola. Jadi tapi yang berkenaan dengan aset yang berhubungan dengan tadi bidang-bidang seni atau olahraga juga ada di sekolah ini. Kalau untuk bidang olahraga ada yang bagian penjas untuk sumber dayanya, yaitu peralatan yang kami sediakan juga ada alhamdulillah, walaupun yang lain sudah Tapi itu bisa, artinya pada saat penyusunan AKAS itu bisa lagi iya. artinya bisa diusulkan sehingga kepala sekolah akan mempertimbangkan asal ada kegiatan. Iya, asal ada kegiatan. Jangan kita tidak pernah melakukan kegiatan itu tapi tiba-tiba kita meminta harus ada seperti ini, seperti disediakan ini, sehingga kita melihat artinya menganalisis kebutuhan dulu. Setelah kita analisis, lalu insya Allah berdasarkan hasil keputusan bersama itu boleh kita lakukan. Nah, alhamdulillah Ibu Yuliana ini untuk pemetaan aset. Jadi banyak hal yang harus kita bisa ketahui dengan adanya pemetaan aset ini, sehingga insya Allah Ibu Yuliana bisa nanti menyampaikan ke rekan guru dan juga pimpinan terutama ini. Artinya hal penting kita untuk bisa mengetahui pemetaan aset itu, kita identifikasi pemetaan aset ini adalah juga untuk kita sendiri, artinya bisa menutup kemungkinan banyak hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Misalnya ada orang mencari-cari, kenapa harus ada yang ini, kenapa ini ada diadakan, kenapa ini tidak, sehingga pada saat nanti rapat itu semuanya terbuka. Dan insya Allah dengan hal-hal seperti itu penting tadi kolaborasi, kerjasama itu luar biasa sangat penting. Nah, untuk persiapan panen hasil belajar ini Ibu kira-kira ada ide apa insya Allah untuk Ibu Yuliana persiapan di Lokakarya nanti, Lokakarya 7 ini? Iya, kalau untuk ide untuk Kita kan punya, iya. kita sudah punya tema yaitu kearifan lokal. Kearifan Jadi kira-kira ada ide apa yang nanti untuk bisa mengembangkan tema ini yang sehingga pada saat di Loka itu menarik dan juga ada berkesan untuk orang lain. Kalau ini boleh yang untuk karya siswa. Iya boleh yang karya, artinya karya Ibu bersama Lalu karya Ibu selama 6 bulan ini dari aksi nyata, dari semua portofolio digital
portofolio digital itu boleh ditampilkan dengan ide-ide brilian, misalnya dibuat semenarik mungkin, diletakkan misalnya di apa ya, dengan hanya ada barcode-nya sehingga orang langsung lihat langsung oh scan. iya, atau dibuatkan dalam bentuk apa tadi yang tadi Yang disampaikan, pop up. iya pop up, Iya, pop up itu jadi lagi sementara iya, mau dilihat dulu boleh. bagaimana. Lalu insya Allah apa yang akan Ibu Yuliana pamerkan selain tadi yang sudah disampaikan? Selain hasil karya, Selain hasil karya, yang berhubungan dengan kearifan lokal, hasil karya dalam bentuk apa itu yang akan ditampilkan? Misalnya membuat apa namanya, rangkaian bunga dengan artinya di sini kan paling banyak petani jagung. jagung. Dari yang ini iya, tuh. dari Ini buat aja, jagung dibuat warna-warni, Iya, buatkan ada kolase. dalam bentuk Iya, benar. kolasenya Berarti atau boleh itu iya ya. boleh. Baru ada juga yang dari apa, pelepahnya jagung itu, Pelepahnya yang daunnya jagung daunnya, itu, daunnya kita jagung yang boleh, kering, kan kita boleh boleh bikin bunga mawar itu. Bawah, iya boleh, itu boleh, lebih bagus lagi. Lalu kira-kira insya Allah apabila Ibu Yuliana terpilih menjadi penyaji di kelas berbagi, maka insya Allah Ibu Yuliana harus menyiapkan yang pertama materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar ya. Lalu yang berikut adalah PowerPoint-nya. Kan Ibu Yuliana kalau di yang berhubungan dengan PowerPoint saya lihatnya wah lumayan bagus. Jadi boleh misalnya atas kesepakatan teman misalnya Ibu Yuliana yang terpilih, maka siap-siap artinya dengan hal tersebut supaya nanti pada saat kita berbagi kelas nanti atau berbagi misalnya pada saat kita dimintakan untuk jadi penyaji sudah siap ya. Nah Ibu Yuliana terima kasih banyak atas apa yang sudah kita lakukan hari ini, dari wawancara, dari segi waktunya, karena saya tahu Ibu Yuliana lagi aktif-aktifnya di kelas untuk persiapan mid semester ya, mid semester, tapi berusaha meluangkan waktu dan insya Allah dengan program yang kita ikuti ini mudah-mudahan akan terus menjadikan kita untuk belajar sepanjang hayat, tidak hanya berhenti di sini, tapi insya Allah akan dilanjutkan setelah program ini, dan saya akan menunggu hasil dari proses yang sudah dijalankan kemarin. Jika ada hal-hal yang artinya yang misalnya Ibu Yuliana merasa bahwa selama ini saya sudah mengisi LMS dengan baik, tapi di dashboard kok peningkatan presentasi saya menurun, itu perlu dikomunikasikan dengan fasilitator dan insya Allah ada jalan terbaik. Tapi saya melihatnya semuanya sudah bagus ya, dari jurnal pemantauan saya semuanya sudah bagus, hanya saja jika ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan boleh disampaikan ke saya. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. ya, selalu sehat dan salam bahagia. Ibu juga sehat selalu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah kegiatan pendampingan ke-6 ini, dan insya Allah dengan pendampingan ini kita akan terus artinya belajar dari hal-hal yang kurang sehingga insya Allah kita boleh tingkatkan pada saat kegiatan ini selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.